Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Andi Baso Fadil Pasamuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin Bapak, mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Latifah Asriyah, notar 2101192, kelas TD 111, nomor absen 11. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai batuan. Batu gunung. Dari namanya saja, kita sudah tahu bahwa batu ini berasal dari gunung dan umumnya dibuat untuk beberapa keperluan bangunan seperti pondasi dan lainnya. Ciri utama dari batu gunung adalah memiliki warna abu-abu dengan wujud berupa bongkahan besar, dan tidak jarang juga batuan besar dari gunung ini telah dipecah sebelum dijual ke pembeli. Batu gunung dapat diolah menjadi beberapa bahan yang diperlukan di konstruksi sebuah bangunan, yaitu pondasi awal hingga bahan campuran cor. Selain dapat digunakan untuk berbagai macam pembangunan rumah dan gedung, batu gunung juga bisa digunakan sebagai timbunan. Batu gunung banyak digunakan sebagai pondasi rumah karena struktur dan wujudnya yang kokoh serta tidak mudah hancur. Banyak orang yang menggunakan batu ini sebagai bahan baku utama dalam pengerjaan struktur awal dari bangunannya. Bobot batu yang cukup besar ini mampu menanggung berat tanpa goyah, serta memiliki kemampuan untuk menopang banyak struktur tambahan lainnya dalam sebuah bangunan. Sedangkan batuan gunung yang sudah dipecah dapat digunakan untuk perbaikan jalan atau pembangunan jalan aspal. Selain itu, batu gunung juga bisa menjadi bahan baku dari adukan cor setelah dihancurkan menjadi batuan kecil, sesuai ukuran yang dibutuhkan dalam proses cor. Batuan gunung banyak ditemukan di hampir seluruh Indonesia, sehingga tidak begitu sulit untuk menemukan batuan ini demi kepentingan bangunan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Sania Aulia Putri Kamila, notar 2101366, kelas TD 111. Mohon izin menyampaikan terkait perkuliahan mata kuliah ilmu bahan. Salah satu materinya adalah tentang logam. Logam adalah material yang biasanya keras, tidak menembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas dan termal yang baik. Logam adalah elemen yang terdapat di kerak bumi, yang banyaknya mencapai 4% pada kerak bumi. Bentuk alami dari logam yaitu berbentuk biji yang menyatu pada batu dan pasir. Untuk dapat menjadi logam yang siap dipasarkan, maka melalui beberapa tahapan proses. Berikut tahapan prosesnya. Pertama, biji besi digali di lokasi pertambangan dengan menggunakan alat berat. Kedua, pasir dan batu yang mengandung biji logam dibawa ke pabrik pengolahan. Ketiga, biji logam diolah di pabrik pengolahan biji logam. Terakhir, biji logam menjadi produk logam. Logam yang paling banyak dipakai dalam proses konstruksi adalah besi dan baja. Penerapan dari logam itu sendiri yaitu badan mobil ini, di mana badan mobil ini terbuat dari besi baja. Besi baja termasuk ke dalam jenis logam besi. Pada umumnya logam besi memiliki dua jenis, logam besi dan logam non besi. Dan besi baja termasuk ke dalam logam besi. Alasan memilih besi baja dikarenakan besi baja itu kuat dan tidak mudah rusak. Walaupun rusak, dapat diperbaiki dengan cara dilas. Dan untuk menjaga keselamatan para penumpang, besi baja ini tahan akan benturan dan tabrakan karena karakteristiknya yang tidak terlalu kaku.
Mesin mobil ini terbuat dari aluminium ataupun besi yang dipilih karena ringan dan lebih baik dalam penggunaan bahan bakar serta lebih irit dan tahan karat. Dan terakhir adalah sifat dari logam. Logam mempunyai 3 sifat. Pertama, sifat kimia, di mana jika logam bereaksi dengan bahan kimia akan terjadi korosi atau pengkaratan. Pada bagian cat yang terkelupas ini lama-kelamaan akan terjadinya korosi atau pengkaratan. Yang kedua, sifat fisika, di mana besi dapat menghantarkan panas, menghantarkan listrik, dan memiliki konduktivitas yang baik, dan memiliki titik lebur yang tinggi. Ketiga, yaitu sifat mekanik, di mana logam itu kuat, keras, dan kaku. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Mohon izin Bapak, mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Rizky Pratama, notar 2101339, kelas TD 111. Mohon izin menyampaikan terkait ilmu bahan, salah satunya materi mengenai perkerasan aspal. Jenis perkerasan dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, perkerasan lentur, kemudian perkerasan kaku, dan terakhir perkerasan gabungan antara lentur dan kaku. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkerasan aspal yang termasuk dalam tipe perkerasan lentur. Sedikit saya jelaskan tentang perkerasan lentur. Perkerasan lentur adalah struktur perkerasan yang sangat banyak digunakan dibandingkan dengan struktur perkerasan kaku. Struktur perkerasan lentur dikonstruksikan baik untuk konstruksi jalan maupun untuk konstruksi landasan pacu. Dapat dilihat, ini adalah jalan baru, jalan penghubung antara Desa Wonosari dan Desa Pedeki di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Secara umum, susunan perkerasan aspal terdiri dari yang pertama, lapisan dasar atau subgrade. Lapisan ini merupakan lapisan tanah dasar dari suatu perkerasan aspal. Dapat berupa tanah asli maupun tanah timbunan pilihan. Nah, pada jalan yang sedang saya amati ini, lapisan dasarnya menggunakan tanah timbunan. Dan yang kedua, lapisan pondasi bawah atau subbase course. Merupakan lapisan kedua setelah tanah dasar yang merupakan lapisan antara lapisan subgrade dan lapis pondasi atas yang berfungsi sebagai penerus beban dari lapisan atasnya. Yang ketiga, ada lapisan pondasi atas atau base course. Base course merupakan lapisan ketiga dari subgrade yang berada di antara lapisan subbase course dan lapisan permukaan. Dan yang keempat ada lapisan permukaan atau surface course. Merupakan lapisan teratas dari konstruksi jalan yang berhubungan langsung dengan beban kendaraan yang melintas pada permukaan ini dan bersifat kedap air ataupun poros. Lapisan permukaan pada jenis perkerasan lentur terdiri atas aspal concrete base course dan aspal concrete wearing course dengan ketebalan tertentu. Pada lapisan ACWC merupakan lapisan aus dan lebih halus permukaannya. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Azam Mujahid Rosyadi, notar 2101241. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang perkerasan jalan dengan perkerasan beton. Apakah kalian telah mengetahui apa itu perkerasan beton? Perkerasan beton atau perkerasan kaku merupakan konstruksi perkerasan dengan bahan baku agregat dan menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya, sehingga mempunyai tingkat kekakuan yang relatif cukup tinggi, khususnya bila dibandingkan dengan perkerasan aspal atau perkerasan lentur. Nah,
Perkerasan beton terdiri dari 3 lapisan, di mana lapisan pertama adalah lapisan tanah subgrade. Lapisan fondasi bawah biasanya setinggi 5 hingga 10 cm. Lalu subcase course, lapisan flat beton concrete slab biasanya ketebalan sekitar 20 hingga 30 cm. Lalu, adapun kelebihan dan kekurangan dari perkerasan beton. Yang pertama ialah kelebihan. Kelebihan dari perkerasan beton ialah yang pertama ialah usia pakai yang lama. Lalu, bahan yang kuat, tahan terhadap genangan air, tidak mengalami blending, perawatan lebih murah. Namun untuk kekurangannya ialah biaya awal konstruksinya sangat mahal, membutuhkan sinar matahari, pengerjaannya lama, ban kendaraannya jadi cepat aus, kenyamanan berkendara pun menjadi kurang, dan mengalami kembang susut sehingga rawan keretakan. Berikut ialah contoh pengerasan beton yang saya amati. Dapat dilihat bahwa pengerasan beton tersebut bagus dan layak dipakai, hanya saja pengerjaannya belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin senior menyaksikan, izin perkenalkan diri. Nama Taruna Muda Andi Baso Fadil Pasamula, notar 2101033, kelas TD 111. Mohon izin menyampaikan materi terkait ilmu bahan. Salah satu materinya sambungan. Dalam sambungan terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada paku keling, las, dan baut. Yang saya pilih di sini adalah baut. Baut adalah alat sambungan dengan batang bulat dan berulir. Salah satu ujungnya dibentuk kepala baut, umumnya dibentuk kepala segi 6, dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Dalam pemakaian di lapangan, baut dapat digunakan untuk membuat konstruksi sambungan tetap, sambungan bergerak maupun sambungan sementara yang dapat dibongkar atau dilepas kembali. Bentuk uliran batang baut untuk baja bangunan pada umumnya ulir segitiga. Sesuai fungsinya yaitu sebagai baut pengikat, sedangkan baut ulir segi 4 umumnya untuk baut-baut penggerak atau pemindah tenaga, misalnya dongkrak atau alat-alat permesinan lainnya. Untuk contohnya di sini ada jembatan penyeberangan orang di Kota Parepare. Sesuai dengan namanya, jembatan ini digunakan untuk penyeberangan. Selain itu, jembatan ini dapat digunakan untuk akses langsung ke rumah jabatan Wali Kota Parepare. Tapi untuk sekarang dapat dilihat sendiri kondisinya masih dalam tahap pengerjaan. Dalam pembangunan jembatan ini menggunakan sambungan baut. Kenapa menggunakan sambungan baut? Karena sambungan baut cocok untuk pembangunan konstruksi bangunan yang bersifat berat. Bisa juga kita lihat untuk sambungan bautnya di sini masih bagus, belum karatan. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Gina Nursolihah, notar 2101146, kelas TD 1.11. Izin menyampaikan materi ilmu bahan mengenai kayu. Kayu termasuk material yang sering digunakan oleh manusia. Tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kayu dapat didefinisikan sebagai sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pemungutan pohon-pohon di hutan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, kayu dapat dibedakan menjadi kayu pertukangan, kayu industri, dan kayu bakar. Kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki bermacam-macam tipe dan susunan dinding selnya terdiri dari senyawa kimia. Semua kayu bersifat anisotropik, kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis dan dapat diserang oleh hama dan penyakit. Contoh alat transportasi yang menggunakan bahan kayu adalah delman. Transportasi tradisional ini berbahan utama dari kayu dan besi. Jenis kayu yang digunakan biasanya kayu jati atau waru karena kayu tersebut memiliki kualitas yang baik dengan serat kayu yang halus. Semua tahapan dalam pembuatan delman dilakukan secara manual. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.